Bab 2709. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengancam kakakku? Melihat wanita itu menghilang di ujung langit, lelaki tua itu tampak sedih dan hatinya sangat rumit. Nyatanya, gadis ini benar-benar luar biasa, entah itu bakat atau IQ, itu yang terbaik di antara generasi muda klan Zong saat ini. Tapi, dia tidak bisa menjadi ketua sekte. Begitu dia mengambil alih kekuasaan, ditambah dengan kekuatan dan IQ-nya, klan Zong itu bisa menjadi mas kawin orang lain di masa depan. Mereka tidak berani bertaruh. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu menghela nafas dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Mungkin, kepergian gadis ini merupakan hal yang baik bagi klan Zong. Paviliun Xianbao. Di langit berbintang, Mileye duduk bersila di tanah. Di pertarungan sebelumnya, dia bermain sangat bagus. Sayangnya, dia menemukan bahwa, seperti Master Alam Dewa Kuno yang normal, dia masih tidak mengerti arti sebenarnya dari kekuatan kepercayaan ini. Singkatnya, dia tidak memaksimalkan kekuatan jiwa pedang dunia dan kekuatan dunia. Tapi, dia tidak terburu-buru, lagi pula dia baru saja mencapai alam dewa kuno agung. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, "Gozal." Suara itu terdengar, dan Gozal muncul di depan Mileye. Gozal memberi sedikit hormat kepada Mileye, dengan hormat berkata, "Tuan Muda Ye." Mileye berkata dengan lembut, "Pihak lain tidak berdaya denganku. Mereka seharusnya akan menyerang orang-orang di sekitarku." Berbicara tentang ini, dia sedikit menyipitkan matanya. Akademi Guanxuan. Pupil Gozal tiba-tiba menyusut, dan dia langsung berkata, "Pelayan." Suara itu terdengar, 35 Master Alam Dewa Kuno Agung hadir. Gozal berkata dengan hormat, "Kami akan menunggu perintah Tuan Muda Ye kapan saja." Mileye bangkit, kembali ke Akademi Guanxuan. Gozal ragu-ragu untuk berbicara. Mileye melirik Gozal, "Mereka tidak akan menargetkan Paviliun Xianbao, karena yang ingin mereka bunuh adalah aku. Akademi Guanxuan didirikan olehku, jadi mereka pasti akan pergi ke Akademi Guanxuan." Setelah berbicara, dia langsung terbang dengan pedang dan menghilang di tempat. Gozal dan yang lainnya mengikuti dengan cepat. Di suatu tempat di langit berbintang, seorang wanita cantik duduk bersila dengan ekspresi dingin. Di tangannya ada sebuah gulungan, di dalam gulungan itu ada informasi detail Mileye. Pada saat ini, lelaki tua di sampingnya berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini pernah bertarung melawan dunia dewa misterius sebelumnya. Dan dengan kekuatannya saat itu, tidak mungkin mengalahkan dunia dewa misterius. Bagaimanapun, dia menang pada akhirnya. Aku melakukan penyelidikan menyeluruh dan menemukan bahwa dia dibantu oleh seorang pria berbaju biru." Wanita cantik itu meletakkan gulungan itu dan sedikit mengernyit, "Pria berbaju biru." Pria tua itu mengangguk, "Aku telah menyelidiki orang ini, tapi tidak menemukan apapun." Wanita cantik itu menoleh untuk melihat lelaki tua itu, "Tidak ada apa-apa." Pria tua itu sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak ada catatan tentang orang ini, hanya saja dia adalah ayahnya Mileye. Selain itu, tidak ada informasi." "Ayah." Setelah wanita cantik itu terdiam sesaat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. "Pergi ke Akademi Guanxuan." Orang tua itu membeku. Wanita cantik itu berdiri, karena tidak berdaya padanya, maka serang orang-orang di sekitarnya. "Aku ingin melihat apakah orang-orang di sekitarnya punya senjata dewa yang sama defensifnya dengan dia." Setelah selesai berbicara, dia menghilang di ujung langit berbintang. Orang tua itu dan yang lainnya segera mengikuti. Akademi Guanxuan. Setelah Mileye kembali ke Akademi Guanxuan,
dia langsung memanggil Sifo dan Kuila. Mileye melirik mereka berdua, lalu berkata, "Segera bubarkan siswa akademi, suruh mereka segera meninggalkan akademi." Sifo sedikit terkejut dan hendak berbicara ketika Kuila tiba-tiba berkata, "Guru, ayo pergi." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Sifo ragu-ragu, lalu berbalik dan mengikuti. Beberapa saat kemudian, murid-murid Akademi Guansuan silih berganti dievakuasi. Dengan bantuan Gozal dan yang lainnya, tidak lama kemudian murid-murid lainnya Akademi Guansuan pun dievakuasi. Mileye datang ke langit di atas Akademi Guansuan. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan terdiam. Saat ini, seorang wanita muncul di sampingnya, itu adalah Kuila. Kuila melihat ke kedalaman langit berbintang dan tidak berkata apa-apa. Mileye menoleh dan menatap Kuila, dan segera, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kuila telah mencapai alam dewa kuno. Meskipun dia sudah mempersiapkan hatinya, dia tetap terkejut. Kecepatan kultivasi Kuila tak terlukiskan. Saat ini, Kuila tiba-tiba berkata, "Kalau kamu datang beberapa hari kemudian, aku seharusnya sudah sampai di alam dewa kuno agung." Ekspresi Mileye membeku. Kuila menoleh dan menatap Mileye, "Kakak, kamu sudah sampai di alam dewa kuno agung." Mileye tersenyum dan berkata, "Nak, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu berkultivasi? Aku sangat penasaran." Kuila bertanya balik, "Apakah sulit untuk berkultivasi?" Mileye. Kuila melihat ke kedalaman langit berbintang, "Bukankah berkultivasi adalah hal yang sangat sederhana? Itu seperti makan, asalkan kamu punya tangan." Wajah Mileye langsung menjadi muram, dan jantungnya terasa tersumbat. Kuila melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Seharusnya segera sampaikan." Mileye mengangguk, dia merentangkan telapak tangannya, dan pena kebenaran agung perlahan melayang ke depan Kuila, "Gunakan itu." Kuila melirik ke pena kebenaran agung, dan berkata, "Tidak perlu." Mileye bingung, "Kenapa?" Kuila tampak tenang, "Benda ini tidak berguna." Pena kebenaran agung. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Gadis, tahukah kamu pena jenis apa ini?" Kuila mengangguk, "Pena kebenaran agung." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tahu ini pena kebenaran agung, tapi kamu tetap bilang itu tidak ada gunanya." Kuila mengangguk sedikit, "Itu benar-benar tidak berguna." Mileye dengan cepat berkata, "Ini bisa membantu orang meningkatkan tingkatan alam. Kalau kamu menggunakannya sekarang, ini bisa langsung membuat kamu mencapai alam dewa kuno agung." Kuila menggeleng sedikit, tingkatan alam ini palsu. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti, lalu berkata, "Kakak, kamu jangan terlalu sering menggunakan benda ini, itu sia-sia dan tidak nyata. Kalau kamu benar-benar ingin meningkatkan tingkatan alam, kamu bisa membaca buku Nona Quincy, terutama buku-buku yang tertulis tentang tingkatan alam, itu sangat bagus. Kalau kamu tidak bisa memahami secara menyeluruh tentang satu tingkatan alam, bahkan kalau kamu mencapai tingkatan alam ini, itu tidak terlalu berarti. Tentu saja, kakak bisa belajar dari buku ini, tapi jangan mengandalkan terlalu banyak. Kalau untuk semua tingkatan alam, kakak menggunakan pena ini untuk mencapainya, lama-kelamaan akan menyebabkan ketergantungan yang serius. Kalau tidak ada pena ini di masa depan, apa yang akan kakak lakukan?" Mileye terdiam. Kuila berkata sambil tersenyum, "Untuk tingkatan alam, pena ini benar-benar benda luar. Oleh karena itu, menggunakannya untuk mencapai tingkatan alam akan menimbulkan banyak masalah, tapi majikannya tidak buruk." Mileye memandang Kuila, "Majikannya?" Kuila mengangguk. Mileye memandang Kuila, "Gadis, apakah kamu ingat kenangan kehidupanmu sebelumnya?"
Kehidupan lampau. Kuila berkedip, kehidupan lampau apa? Mileye memelototi Kuila, jangan bersikap bodoh padaku. Kuila terkikik, lalu berkata, kakak, apa kamu benar-benar ingin tahu? Kalau begitu, aku bisa memberitahumu. Karena aku tidak akan pernah berbohong padamu. Mileye mengangguk, tentu saja. Kuila mengangguk sedikit. Dia hendak berbicara ketika langit berbintang di atas kepala mereka tiba-tiba bergetar hebat. Bang! Segera, 10 tekanan mengerikan menyapu dari kedalaman langit berbintang, seolah ingin menghancurkan bumi. Sudah datang. Mileye menyipitkan matanya sedikit, pedang pemakaman di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, 1 jiwa pedang yang menakutkan melesat ke langit, langsung menghadap ke 10 tekanan. Bang! Dalam sekejap, seluruh langit mendidih. Tapi, jiwa pedang Mileye tidak bisa menghentikan 10 tekanan itu. Wajah Mileye menjadi muram, dia tidak takut dengan 10 tekanan ini, tapi kalau 10 tekanan ini jatuh, dunia akan langsung hancur. Oleh karena itu, 10 tekanan ini tidak boleh dibiarkan turun. Pada saat ini, Kuila di samping tiba-tiba meninju ke atas. Dengan satu pukulan, dunia tiba-tiba dipenuhi dengan hawa kebenaran. Bang! Pukulan ini melonjak ke langit, langsung menghancurkan 10 aura menakutkan itu. Mileye tercengang, lalu menoleh untuk melihat Kuila dengan kaget. Kuila meliriknya, melihat Mileye menatapnya, dan langsung berkata dengan serius, kakak, jangan kaget, ini operasi normal. Mileye. Saat ini, wanita cantik dan yang lainnya muncul tidak jauh di depan Mileye. Mata wanita cantik itu tertuju pada Kuila, dan lambat laun, alisnya berkerut. Kuila sedikit tersenyum, untuk apa kamu menatapku? Wanita cantik itu berkata dengan suara yang dalam, pukulan macam apa yang baru saja kamu pakai? Kuila tertawa dan berkata, tinju hawa kebenaran. Hawa kebenaran. Wanita cantik itu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Kuila menggelengkan kepalanya, buta huruf itu mengerikan. Mendengar hal tersebut, wajah wanita cantik itu langsung berubah dingin. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kata-kata Kuila tidak terlalu menyakitkan, tapi itu sangat menghina. Wanita cantik itu menatap Kuila, dan pada detik berikutnya, dia tiba-tiba meninju. Dengan pukulan ini, kekuatan yang mengerikan keluar dari tinjunya dan langsung menuju ke Kuila. Kuila terlihat tenang, dan langsung meninju. Bang! Dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan di depannya langsung dihancurkan, dan pada saat yang sama, wanita cantik itu langsung dikejutkan mundur ribuan kaki jauhnya. Saat ini, semua orang di lapangan terkejut, termasuk Mileye. Saat ini, dia benar-benar terpana, ketahuilah bahwa wanita cantik ini adalah Master Alam Dewa Kuno Agung, 2 tingkat lebih tinggi dari Kuila. Tapi, gadis ini justru memukul balik wanita itu. Apakah begitu tidak masuk akal? Mileye tiba-tiba merasa bahwa dunia ini agak tidak adil. Di kejauhan, wanita cantik itu menatap Kuila dengan tak percaya, bagaimana mungkin kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, kepalanya juga berdengung, dia 2 tingkatan alam lebih tinggi daripada gadis di depannya. Tapi, gadis ini memukul dia mundur dengan sebuah pukulan, ketahuilah bahwa dia tidak menahan kekuatan sama sekali dengan pukulan tadi. Kuila melirik wanita cantik itu dan yang lainnya, lalu menatap Mileye, kakak, kamu pukul berapa orang? Pukul berapa? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, aku bebas. Di kejauhan, wanita cantik itu tiba-tiba berkata dengan muram, kamu bebas. Sebagai kultivator pedang yang kecil, kamu tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, kamu tahu, klan Zong kami.
Kuila tiba-tiba menyela wanita cantik itu, apakah klan Zong sangat kuat? Wanita cantik itu memandang Kuila yang terlihat tenang, siapa yang memberimu keberanian untuk mengancam kakakku? Saat suara itu terdengar, dia merentangkan tangan kanannya. Detik berikutnya, pedang pemakaman terbang langsung ke tangannya, dan dalam sekejap dunia berubah. Di pinggang Mileye, pena kebenaran agung tiba-tiba bergetar hebat. Itu sedang ketakutan. Pena kebenaran agung sangat ketakutan saat ini. Bersambung.